Jadi begini guys, gue kan iseng nonton film horor Indonesia. Dari gambar sepertinya meyakinkan, filmnya seru banget gitu. Ya sudah, Mimin putar dong videonya. Tapi sebelumnya, Mimin pipis dulu biar di pertengahan film gak bolak-balik ke toilet. Namun setelah gue menonton filmnya ternyata luar biasa. Mau denger gak ceritanya? Ya sudah, siapin kotak kalian dan yang terpenting siapkan mental. Ox, kit, langs ke cerita filmnya. Pertama-tama di zaman dulu, sebelum ada listrik dan sebelum ada kata selebeo, si Mang Udin terbangun, terkaget karena tiba-tiba terdengar ada kegaduhan. Rasa tidak ada hati mulai dia rasakan. Sementara di sebelah sana ada gerombolan yang dipimpin oleh Mang Agus. Seperti ingin melakukan penyerangan, Mang Agus dengan gagah berani berkata, "Apakah kalian sudah siap, brother?" Meluncur. Mang Udin meyakinkan kepada Kakanda, jangan khawatir, semua akan indah pada waktunya. Sebelum pergi, Mang Udin mencium kedua buah hatinya yang sedang tertidur lelap. Lalu dia membawa kendi yang diikat kain merah, entah apa itu. Terdiduga ternyata Mang Udin juga punya pasukan yang sudah bersiap menunggu komando dari Mang Udin. Semuanya pun cus pergi. Jadi ceritanya tuh pada malam itu ada dua kubu yang bergerak, kubu Mang Udin dan Mang Agus. Di pertengahan jalan mereka bertemu seperti sudah janjian. Mereka bersatu menjadi kesatuan yang padu. Ternyata mereka datang ke sebuah rumah kosong yang terlihat tempatnya angker. Sepertinya mereka ini adalah tim pemburu hantu pada eranya. Mang Agus dan Mang Udin melakukan ritual. Dengan taburan menyan, api langsung menyala. Sementara yang lainnya berjaga-jaga. Namun tak diduga tiba-tiba terdengar ada suara menjerit yang ternyata salah satu dari mereka ada yang tewas. Suasana jadi menakutkan, bulu kuduk berdiri, aliran darah mengalir deras, napas tak karuan. Tapi setan itu sukanya datang tiba-tiba. Jadi mereka yang belum siap akhirnya mati sia-sia. Dari sekian banyak orang, kini tinggal Mang Agus, Mang Udin yang tersisa. Karena gelap, penerangan obor yang kurang maksimal memaksa Mang Udin harus ekstra fokus. Awalnya ada burung yang lewat, namun ternyata jurik anjing gantung. Gak pantas banget jurik gantungnya. Juriknya kayak kaku gitu guys. Namun tidak tahu kenapa, tak lama kemudian Mang Udin oge malah modar. Dan di sini ternyata diketahui kalau filmnya baru dimulai coy. Di menit pertama saja, Mimin sudah mengeluarkan energi cukup banyak karena saking shock, tegang, dan terkaget. Apakah kalian sama seperti apa yang Mimin rasakan? Nampaknya semakin serius saja ini film. Apa perasaan gue saja? Oke, cerita berlanjut ke 20 tahun kemudian. Hari itu adalah hari terakhir mereka bertiga masuk kuliah. Andin yang bohai dan si Adi ceritanya berpacaran, sedangkan si Doni sebagai kakaknya Andin. Karena keadaan sedang susah, inflasi di mana-mana, liburan di akhir semester mereka bertiga memilih untuk ngejedok di rumah saja. Di lain tempat di kios jahit, si Riko, pria penuh kreativitas sebagai tukang jahit. Dia menjadi satu-satunya tukang jahit tertampan Indonesia yang pernah ada. Terbukti banyak cewek mengantri hanya ingin dijahit sama si Riko. Pokoknya si Riko ini sibuk guys. Dia ingin membuktikan kepada semua orang tampan saja tidak cukup. Karena tetap saja beli kopi di warung pakai duit bukan pakai banget. Sesampainya di base camp di mana itu adalah tempat anak gaul nongkrong. Doni lalu menghubungi Riko. Biasalah kawan lama mengajak untuk berkumpul kembali. Ya sudah, setelah tutup kios, Riko pun meluncur. Malam itu Riko merasa bahagia karena sebelum tutup kios, katanya Riko berkenalan dengan seorang wanita cantik. Ceritalah dia sama mereka. Wanita itu bernama Sinta. Saat itu Sinta ingin menjahit gaun. Sinta. Namun saat Riko menanyakan Sinta tinggal di mana, Sinta hanya menjawab, di daerah lain. Sayang Riko tidak sempat meminta nomor teleponnya karena di saat bersamaan Doni malah menelepon. Dan saat dia kembali berbalik badan bermaksud mengambil Sinta. Malam ini wanita cantik cuma aku. Anjay. Dari apa yang didengar cerita Riko, Doni dan Adi menganggap kalau cewek itu adalah setan. Masa datang tiba-tiba, hilang juga tiba-tiba. Dan kebetulan di daerah mereka sedang hangat-hangatnya kabar kalau ada teror dari setan gentayangan. Konon setannya suka ngebunuh pria jomblo. Anjir, aing bisa jadi korban beren. Hari berlalu seperti biasa kelakuan si jomblo Riko. Hanya mendengarkan musik sambil nongkrong di taman, malam-malam meratapi kejombloan. Riko terkaget tiba-tiba saja bidadari datang yang ternyata itu adalah Sinta. Tapi sepertinya Sinta ini wanita yang tidak bermodal. Perasaan bajunya itu-itu saja.
Seketika suasana berubah menjadi romantis. Tatapan Sinta pun seakan-akan berbicara dan mengatakan, peluk aku Riko, peluk aku Riko. Kelakuan si jomblo Tanti memuji kecantikan Sinta, yang pada intinya Riko cuma pengen nomor teleponnya Sinta. Namun mengenaskan, Sinta tak pernah menggunakan handphone. Riko bertanya terus kalau dia ingin bertemu kembali gimana dong. Sinta lalu menjawab, Kamu tinggal bayangin aja, pengen ketemu sama aku. Nanti pasti aku langsung datang. Iya. Pindah guys, lama-lama Mimin nyesek lihat mereka berduaan. Andin, Doni, dan Adi, mereka bertiga yang akan pergi melancong. Dari jauh, motor yang tak terkendali hampir saja menabrak mereka. Ternyata itu si Boim, cowok tidak jelas yang naksir kepada Andin. Mengetahui mereka yang akan pergi, Boim mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Soal kabar adanya hantu gentayangan dipertegas oleh Boim. Saya nggak pernah menakuti siapapun. Ini kenyataan. Setan itu akan mengincar laki-laki yang sedang sendirian. Setelah membunuh sasarannya, dia juga akan menculik mayatnya dan hanya meninggalkan genangan darahnya saja. Sepertinya Boim serius membahas ini setan. Mendengar penjelasan dari si Boim, Adi pun menjadi penasaran. Boim mengatakan ada caranya untuk mengatasi hantu gentayangan itu jika mereka terpaksa berhadapan dengan hantu tersebut. 1. Jangan keluar rumah. 2. Jika akan pergi keluar, usahakan jangan pergi sendirian, minimal 2 orang. Yang ketiga, jika mereka berhadapan dengan hantu itu, copot sendal atau sepatu, lalu tempelkan di muka dan Lari! Jangan lari. tetaplah melangkah. Saat kalian berjalan, dia akan memanggil namamu. Dan jika dia memanggil namamu untuk ketiga kalinya, disitulah kalian dalam kondisi bahaya. Tidak ada yang bisa melawan di panggilan yang ketiga. Dan jika kalian berbalik arah, matilah kalian. Ada cara yang keempat, namun saat itu si Boim malah mendapatkan telepon dari pacarnya. Pulang sekarang. Iya sayang. Kalau enggak Ini jatah. aku langsung pulang. Setelah mendengar apa yang dikatakan si Boim, mereka bertiga pun mengurungkan niatnya. Doni sendiri pada malam itu akan pergi ke rumahnya Sandy. Doni tidak menghiraukan apa yang dikatakan Boim soal hantu gentayangan. Di pertengahan jalan, persis di sebuah gudang tua, kok tiba-tiba motornya mati. Dan tiba-tiba... Belum anjing. Salah dong, ban motornya kempes bukan mati. Didoronglah motor itu, tapi si Doni merasa bulu romanya berkudu. Walau bagaimanapun Doni menjadi teringat soal teror hantu gentayangan. Dia masuk ke sebuah gudang tua. Karena penasaran, dia ngintip keluar. Dan ternyata itu setannya naik motor si Doni guys. Ceritanya si Doni ketakutan, lari seperti film horor pada umumnya. Dia teringat kata-kata si Boim untuk melepas sepatunya. Dengan perlahan Doni terus berjalan tanpa menghiraukan suara yang memanggil namanya. Tapi memang benar kata si Boim, di panggilan yang ketiga mereka tidak akan bisa melawan. Doni seakan-akan tak berdaya. Dia seperti malah berbalik arah. Lagi-lagi setannya nyeremin sekali, lalu menyerang si Doni. 1 hari berlalu, Andin dan Adi mulai khawatir. Doni yang tidak ada kabar sejak tadi malam. Apa mungkin apa yang dikatakan si Boim itu benar adanya? Dari sini juga Adi mulai khawatir kepada Riko. Belakangan ini dia suka jalan sama wanita kenalan misteriusnya. Emang agak aneh ini cewek. Sukanya jalan ke tempat gelap. Dia mengajak Riko ke tempat sepi yang jauh dari keramaian. Kalau kalian ada di posisi Riko, apa yang kalian lakukan? Liarkan otaknya? Bahkan Sinta berani membuka jaketnya Riko duluan. Tapi saat itu Sinta seperti malu sendiri. Kok ini Riko bego banget, udah gue kasih kode. Begitulah pikiran Sinta pada saat itu. Gak berhenti sampai di situ. Walaupun Riko tampang cowok lugu, tapi saat itu dia mendadak lupa soal ukuran badannya Sinta. Riko meminta izin untuk mengukur kembali badannya Sinta. Ya ditantang baliklah sama Sinta. Kamu boleh ngelakuin apa aja yang kamu mau. Serius nih. Seketika Mimin jadi geli liatnya. Suasana menjadi sedikit panas. Sinta meminta Riko menutup mata. Dan ternyata Riko kena prank. Cuy. Berlanjut, mereka berkumpul kembali. Datanglah Boim yang mengabarkan kalau dia melihat motornya Doni. Mereka berempat pun pergi ke gudang di mana motor Doni berada. Ngapain kok berhenti sih? Setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan banyak darah berceceran dan ditemukan juga ada barang-barang Doni di sana. Sementara mayatnya Doni sendiri pun belum mereka temukan. Dulu,
Kita berbagi canda tawa bersama, bermain bersama. Semuanya kita lakukan serba bersama. Aku hanya bisa memanjatkan doa. Semoga kau bahagia di alam sana, bersama bidadari surga, memberikan hangatnya belayan dari sayapnya, memberikan kasih sayangnya, seperti halnya kasih sayangku kepadamu. Setelah Boim mengetahui cerita Riko berkenalan dengan Sinta, Boim menyimpulkan kalau Sinta adalah anak setan, bukan anaconda. Menggunakan kacamata hitam. Pada hari itu Riko bertemu dengan Sinta di taman. Dia memberikan jahitan gaunnya yang sudah selesai. Dia terpengaruhi oleh perkataan Boim. Dan seketika suasana berubah. Langit mulai menghitam dan tubuh Sinta terlihat kini mulai berubah. Namun ternyata itu hanya perasaan parno Riko saja yang berlebihan. Dan di malam hari, Adi yang sendirian setelah dia mengantarkan Andin. Tiba-tiba terdengar ada suara memanggil namanya. Adi langsung teringat, dia pun mengikuti hal yang sama seperti apa yang dikatakan si Boim. Namun suara itu masih terus saja memanggilnya. Sekuat apapun Adi melawan, tapi entah kenapa seperti ada dorongan kuat yang memaksa dirinya untuk menengok ke arah si setan. Idih si Najis, setannya kayak gitu amat. Setannya lebih kepada jijik guys, bukan serem. Pada malam itu, Adi menjadi korban selanjutnya. Untuk kedua kalinya Andin pun bersedih berturut-turut kehilangan orang-orang terdekatnya. Menurut informasi yang didapatkan dari guru spiritualnya Boim, hantu wanita gentayangan itu sedang menuntut balas. Dia tewas karena dibunuh oleh 2 orang laki-laki. Pada saat itu, mereka tak sadar kalau Sinta diam-diam datang dan menguping pembicaraan mereka. Sedikit cerita background dari si hantu wanita. Dulunya dia adalah wanita yang sangat cantik, hingga ada 2 orang pria yang memperebutkan ingin mempersunting si wanita. Kedua pria tersebut sebenarnya adalah 2 sahabat yang menyukai wanita yang sama. Namun wanita itu memilih menikah dengan laki-laki lain. Mereka hidup bahagia dan mempunyai seorang anak. Sementara 2 sahabat laki-laki itu memiliki dendam yang begitu besar. Dan sampai pada akhirnya mereka merencanakan akan membunuh wanita itu. Tapi yang buat Riko penasaran di mana si hantu menyembunyikan mayatnya Doni dan Adi. Boim lalu mengajak mereka ke tempat guru spiritualnya. Dari cerita gurunya si Boim, kedua pria sahabatan itu membakar rumahnya si wanita. Dari kebakaran tersebut menewaskan si wanita dan suaminya. Sementara anaknya terdengar selamat, namun sampai pada saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Dan untuk menemukan mayatnya Doni dan Adi, mereka harus pergi ke sebuah tempat yang disebut Benteng Tua. Si Aki tahu kalau si arwah penasaran tinggal di sana. Dan untuk melawan setan gentayangan, si Aki memberikan sebuah pisau belati yang sudah dijampikan mantra-mantra. Pergilah mereka ke Benteng Tua itu. Nah, ini tempatnya nih. Tempatnya terlihat menyeramkan. Perlahan mereka masuk kembali dan mencoba memeriksa. Namun tiba-tiba salah satu pintu terbuka yang membuat Andin terkunci dan terjebak. Tapi justru di ruangan itu Andin menemukan mayat Doni dan Adi. Riko dan Boim masih berusaha membuka pintunya. Di dalam Andin tiba-tiba bangke. Ada sosok bangke juri berwajah hitam dan mulai menyerang Andin. Riko dan Boim akhirnya berhasil mendobrak pintunya. Tapi saat itu Dinda yang tergeletak tiba-tiba terbangun, namun kini dia yang sudah kerasukan. Sementara di lain sisi, Sinta datang ke tempatnya si Aki. Dan ternyata Sinta ini mengenal si Aki guys.
Diketahui kalau Sinta adalah seorang detektif. Dia berpura-pura menyamar datang ke daerah tersebut karena Sinta sedang menyelidiki kasus kematian temannya yang tewas secara misterius. Si Aki menjelaskan kalau si hantu gentayangan adalah wanita yang dibunuh oleh kedua pria itu. Dan kini Doi sedang mencari anak dari keturunan orang yang sudah membunuhnya. Doi mempunyai dendam kusumat ingin bunuh semua anak keturunan mereka. Tapi belum diketahui pasti apakah Doni dan Adi adalah keturunan dari para penjahat itu. Dan yang bisa menghentikan arwah gentayangan itu adalah putranya sendiri yang kini diperkirakan sudah beranjak dewasa. Tapi ada satu yang si Aki ingat, anak itu mempunyai tanda lahir di dadanya. Sinta langsung teringat kepada Riko. Sebelumnya dia sempat melihat tanda itu di dadanya. Di sini Sinta sudah tahu siapa orang yang si Aki maksud. Kembali kepada Riko yang masih berjibaku dengan Dinda yang masih kerasukan. Boim memberikan pisau itu kepada Riko. Dan seketika Riko langsung menusukkannya kepada Andin. Setannya keluar sementara Andin pun yang kini tewas. Bodoh. Si setan kini menampakkan diri dan menyerang Riko. Riko dibawa terbang, entah dicekik atau dikelitikin entahlah. Tapi terlihat Riko bersusah payah mencoba melepaskan genggaman tangan si setan. Tantang. Di saat itu Sinta datang. Pisau yang dibawanya tidak serta-merta bisa melawan si setan. Sinta lalu minta Riko untuk membuka bajunya. Riko mengikuti apa yang dikatakan Sinta. Saat Riko yang akan membuka bajunya, di sini setannya malah tutup mata guys. Karena walau bagaimanapun itu aurat. Dan tiba-tiba hantu itu pun langsung melepaskannya. Sinta mengatakan kalau hantu itu adalah arwah gentayangan ibunya Riko. Dan cuma gitu aja, gak ada pertarungan sengit gitu, gak baca surat Al-Falaq gitu. Sesimpel itu ternyata guys. Di besok pagi setelah mandi, Riko dan Sinta datang ke kuburan Doni, Andin, dan Adi. Di depan kuburan itu mereka pun berpelukan. Senangnya si John bisa memeluk Sinta. Dan tiba-tiba